Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Andriani, kelas 4B, NIM 2301025250, mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampuh Bapak Juherman, PSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Adiwiyata sebagai Upaya Penanaman Karakter Peduli Lingkungan di SDN Susukan 06 Pagi. Daftar isi bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Fokus dan subfokus penelitian. 3. Pertanyaan penelitian. 4. Tujuan penelitian. 5. Manfaat penelitian. Latar belakang. Lingkungan hidup mengalami degradasi akibat rendahnya kesadaran menjaga kelestariannya, sehingga pendidikan dasar menjadi kunci dalam menanamkan karakter peduli lingkungan sejak dini. Program Adiwiyata hadir sebagai inisiatif pemerintah untuk membentuk budaya sekolah yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan edukatif dan partisipatif. Penelitian ini menunjukkan program yang sangat efektif membangun kebiasaan ramah lingkungan siswa. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM dan lemahnya evaluasi, SDN Susukan 06 Pagi telah mengimplementasikan program ini melalui berbagai kegiatan, namun diperlukan kajian lebih lanjut mengenai dampak nyata terhadap sikap siswa dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Fokus dan subfokus penelitian. Fokus penelitian, implementasi program Adiwiyata dalam membentuk karakter peduli lingkungan siswa di SDN Susukan 06 Pagi. Subfokus penelitian. 1. Strategi dan kegiatan sekolah dalam implementasi program Adiwiyata. 2. Bentuk karakter peduli lingkungan yang dikembangkan pada siswa. 3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Adiwiyata. Pertanyaan penelitian. 1. Apa strategi implementasi program Adiwiyata di SDN Susukan 06 Pagi? 2. Bagaimana program Adiwiyata tersebut menjadi sarana pembentukan karakter ramah lingkungan bagi siswa? 3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Adiwiyata di SDN Susukan 06 Pagi? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi implementasi program Adiwiyata di SDN Susukan 06 Pagi, menggambarkan bentuk sikap ramah lingkungan yang ditunjukkan oleh peserta didik sebagai hasil dari program tersebut, serta menganalisis berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program Adiwiyata di lingkungan sekolah. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dasar, khususnya terkait implementasi karakter berbasis lingkungan melalui program Adiwiyata. Temuan penelitian ini juga dapat memperkaya kajian tentang strategi pembentukan karakter peduli lingkungan dalam konteks pendidikan dasar. 2. Manfaat praktis. A. Bagi sekolah, memberikan gambaran dan masukan bagi pihak sekolah, khususnya SDN Susukan 06 Pagi, dalam mengevaluasi dan mengembangkan pelaksanaan program Adiwiyata secara lebih optimal dan berkelanjutan. B. Bagi guru, mendorong guru untuk lebih aktif mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian lingkungan ke dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah, serta memperkuat peran guru sebagai teladan dalam perilaku ramah lingkungan. C. Bagi peserta didik, membantu menumbuhkan kesadaran dan sikap peduli lingkungan melalui pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. D. Penelitian lain, menjadi referensi atau landasan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya terkait implementasi pendidikan karakter lingkungan di sekolah dasar melalui pendekatan program berbasis partisipasi. Bab 2, kajian teori. 1. Deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian. 2. Penelitian yang relevan. 3. Kerangka berpikir. 4. Hipotesis penelitian. Deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian. A. Program Adiwiyata.
Program Adiwiyata merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada satuan pendidikan yang secara konsisten dan terstruktur melaksanakan pendidikan lingkungan hidup. Dengan demikian, program Adiwiyata tidak dapat dipandang semata-mata sebagai label atau bentuk penghargaan simbolik, melainkan sebagai wujud konkret dari transformasi budaya sekolah menuju budaya yang memiliki kesadaran lebih kuat akan isu lingkungan. B. Tujuan program Adiwiyata. Program Adiwiyata bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi pelaksanaannya. Endam dalam Kemala pada tahun 2023. C. Manfaat program Adiwiyata menurut Sunkowo dalam Istiqomah pada tahun 2023 terdapat beberapa manfaat dari mengikuti program Adiwiyata, diantaranya: 1. Mendukung upaya percepatan pemenuhan kriteria ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2006. 2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran pengelolaan aktivitas sekolah yang diarahkan pada penghematan penggunaan energi dan sumber daya lain. 3. Mewujudkan keharmonisan di lingkungan sekolah dengan menciptakan suasana pembelajaran yang inklusif dan ramah. 2. Pengertian sikap peduli lingkungan. Pengertian sikap merupakan bentuk ekspresi individu yang merepresentasikan kecenderungan afektif terhadap suatu objek, baik berupa benda, peristiwa, maupun individu lain. Sikap mencerminkan pandangan atau evaluasi seseorang dapat bersifat positif maupun negatif yang terbentuk melalui proses pengalaman, pengetahuan, dan interaksi sosial. Jules Jirka dalam Kemala pada tahun 2023, sikap dapat dipahami sebagai kehendak individu dalam menunjukkan perilaku tertentu terhadap suatu objek baik bersifat konkret maupun abstrak. B. Pengertian sikap peduli lingkungan menurut Sumarsono dan Giatno dalam Dewi dan Antika pada tahun 2022, sikap peduli lingkungan dapat diartikan sebagai kecenderungan umum yang dimiliki seseorang dalam merespon kondisi lingkungan secara konsisten, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Secara teo- Secara teoritis, sikap peduli lingkungan memuat 3 unsur pokok. Salah satunya adalah: 1. Aspek kognitif yang mencakup persepsi dan pengetahuan individu terhadap permasalahan lingkungan. 2. Komponen afektif yang berupa perasaan atau emosi yang muncul sebagai respon terhadap kondisi lingkungan. 3. Komponen konotatif, yaitu kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku secara nyata dalam menjaga melestarikan lingkungan. 3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Adiwiyata di SDN 06 Susukan Pagi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Sekolah Adiwiyata merupakan satuan pendidikan yang berhasil mengimplementasikan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup atau PBLHS secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan berbagai program yang bertujuan menumbuhkan karakter peduli lingkungan, terdapat sejumlah faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi keberhasilannya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di SMP Negeri 263 Jakarta, diketahui bahwa pelaksanaan program Adiwiyata dipengaruhi oleh beberapa aspek utama, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, tingkat partisipasi aktif warga sekolah, serta keterbatasan alokasi anggaran. Melalui wawancara yang telah dilakukan, penelitian menemukan bahwa mendapatkan beberapa faktor pendukung penghambat pelaksanaan program Adiwiyata di SDN Susukan 06 Pagi. Berikut merupakan faktor pendukung pelaksanaan program Adiwiyata di SDN Susukan 06 Pagi. A. Partisipasi aktif warga sekolah adalah salah satu faktor kunci dalam
Keberhasilan pelaksanaan program Adiwiyata di SDN 06 Susukan Pagi, tingkat partisipasi warga sekolah, khususnya peserta didik dan guru tergolong tinggi. B. Keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan program Adiwiyata juga menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan program tersebut. Orang tua peserta didik tidak hanya berperan sebagai pendukung eksternal, tetapi juga menjadi mitra aktif sekolah dalam mewujudkan lingkungan belajar yang berwawasan lingkungan. C. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam mengelola tata lingkungan, melakukan pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, penanganan perubahan iklim, serta penegakan hukum di lingkungan. Faktor penghambat pelaksanaan program Adiwiyata di SDN Susukan 06 Pagi. A. Kurangnya keteladanan dari warga sekolah. Tidak semua guru dan tenaga kependidikan secara konsisten menunjukkan perilaku peduli lingkungan sehingga siswa kurang mendapatkan contoh konkret dalam penerapan nilai-nilai ramah lingkungan. B. Keterbatasan sumber daya manusia. Sekolah seringkali belum memiliki tim khusus atau petugas yang berfokus menangani program Adiwiyata, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang terorganisir dan tidak berkelanjutan. C. Minimnya fasilitas dan sarana pendukung. Fasilitas seperti tempat sampah terpilah, ruang hijau, dan alat pengelolaan limbah belum memadai yang dapat menghambat kegiatan lingkungan secara optimal. Penelitian relevan. 1. Agustina Halimah Miranti pada tahun 2024 pembentukan karakter peduli lingkungan melalui program Adiwiyata di sekolah dasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Adiwiyata berkontribusi besar terhadap pembentukan karakter peduli lingkungan siswa melalui pembiasaan keteladanan guru dan kegiatan partisipatif seperti memilah sampah dan penghijauan. 2. Pertuna Mutakin dan Amrina pada tahun 2023 integrasi karakter peduli lingkungan dalam program Adiwiyata di SDN Cipondoh 5. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program Adiwiyata berhasil membentuk karakter peduli lingkungan dengan strategi keterlibatan orang tua, program Jumat Bersih atau Jumsih, dan pengelolaan sampah. 3. Setia Ningati pada tahun 2020, pengaruh program Adiwiyata terhadap pembentukan karakter siswa. Program Adiwiyata terbukti meningkatkan karakter disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan melalui pembelajaran kontekstual dan kolaboratif di sekolah. 4. Silaban dan Yuni pada tahun 2017 faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Adiwiyata di SMP Negeri 263 Jakarta. Faktor pendukung pelaksanaan program Adiwiyata meliputi partisipasi warga sekolah dan dukungan orang tua, sementara kendala terletak pada keterbatasan anggaran dan sarana dan prasarana. Kerangka berpikir, implementasi program Adiwiyata bertujuan untuk membentuk budaya sekolah yang ramah lingkungan melalui pendekatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan edukatif dilakukan melalui integrasi nilai-nilai lingkungan dalam proses pembelajaran, sementara pendekatan partisipatif diwujudkan dalam keterlibatan aktif seluruh warga sekolah dalam berbagai kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan. Karakter peduli lingkungan pada peserta didik terbentuk melalui proses yang bersifat holistik yang mencakup pembiasaan perilaku positif, keteladanan dari figur pendidik, serta keterlibatan langsung dalam aktivitas yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Hipotesis penelitian. Hipotesis umum, implementasi program Adiwiyata di SDN Susukan 06 Pagi diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter peduli lingkungan pada peserta didik. Hal ini dikarenakan program tersebut dirancang sebagai strategi pendidikan lingkungan hidup yang menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif siswa yang mendorong tumbuhnya kesadaran serta sikap tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Hipotesis khusus,
Pelaksanaan program Adiwiyata yang melibatkan partisipasi aktif warga sekolah, keteladanan guru, dukungan orang tua dan DLH, serta penerapan prinsip edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter peduli lingkungan pada peserta didik. Bab 3, metode penelitian. 1. Alur cerita. 2. Tempat dan waktu penelitian. 3. Latar penelitian. 4. Metode penelitian. 5. Peran peneliti. 6. Data dan sumber data. 7. Teknik dan prosedur pengumpulan data. 8. Teknik dan analisis data. 9. Pemeriksaan keabsahan data. Alur cerita, identifikasi masalah, peneliti melakukan pengamatan awal dan telaah pustaka untuk mengenali persoalan terkait pelaksanaan program Adiwiyata dan pembentukan karakter peduli lingkungan di sekolah dasar. Perumusan masalah dan tujuan penelitian berdasarkan hasil identifikasi, peneliti merumuskan masalah penelitian secara spesifik serta menetapkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Penyusunan instrumen penelitian. Penelitian menyusun instrumen penelitian yang terdiri dari pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi disesuaikan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui 3 teknik utama. A. Observasi terhadap kegiatan lingkungan sekolah. B. Wawancara dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan petugas kebersihan. C. Dokumentasi berupa laporan kegiatan, foto, dan dokumentasi kebijakan sekolah. Analisis data. Data analisis menggunakan model Miles dan Huberman pada tahun 2014 melalui 3 tahap. A. Reduksi data. B. Penyajian data. C. Penarikan kesimpulan. Penyusunan dan pelaporan hasil penelitian. Setelah dianalisis selesai, peneliti menyusun laporan hasil penelitian yang disajikan secara sistematis berdasarkan temuan di lapangan, kemudian dilakukan revisi sesuai arahan pembimbing dan standar akademik. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Susukan 06 pagi yang berlokasi di Jakarta Timur. Sekolah ini dipilih karena telah menjalankan program Adiwiyata dan memiliki berbagai kegiatan berbasis lingkungan yang dapat dijadikan objek penelitian. Waktu penelitian. Waktu pelaksanaan peneliti direncanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan Juli sampai dengan September 2025. Tentang waktu ini mencakup tahap observasi awal, wawancara, pengumpulan dokumentasi, dan analisis data. Latar penelitian. SDN Susukan 06 Pagi yang merupakan salah satu sekolah dasar yang telah menerapkan program Adiwiyata berdasarkan hasil observasi awal, sekolah telah melaksanakan sejumlah kegiatan lingkungan seperti kebersihan kelas, pengelolaan sampah, penghijauan, dan pemanfaatan barang bekas. Namun masih terdapat tantangan dalam hal keberlanjutan kegiatan dan keterlibatan semua warga sekolah secara merata. Oleh karena itu, peneliti ini sangat penting dilakukan untuk memahami bagaimana implementasi program tersebut berjalan dan dampaknya terhadap pembentukan karakter siswa. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara alami dan mendalam sesuai konteks di lapangan. Menurut Sugiono pada tahun 2019, pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci. Jenis penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fakta, data, dan temuan mengenai implementasi program Adiwiyata dalam membentuk karakter peduli lingkungan pada siswa. Peran peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan penelitian, mulai dari perancangan, pelaksanaan, hingga analisis data. Keterlibatan peneliti bersifat langsung dan aktif di lapangan melalui pendekatan observasi, partisipatif, yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Data dan sumber data. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung kegiatan lingkungan dan wawancara dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan petugas kebersihan untuk menggali partisipasi serta implementasi nilai peduli lingkungan. Sementara itu,
Data sekunder bersumber dari dokumen terkait seperti laporan program Adiwiyata, RPP, dokumentasi foto, dan peraturan sekolah tentang pengelolaan lingkungan. Seluruh data digunakan untuk menganalisis implementasi program dan pembentukan karakter peduli lingkungan siswa. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung keterlibatan warga sekolah dalam kegiatan lingkungan. Wawancara semi terstruktur dengan kepala sekolah, guru, dan siswa digunakan untuk menggali persepsi dan pelaksanaan program Adiwiyata. Dokumentasi mencakup pengumpulan laporan, foto, dan dokumen resmi terkait program. Ketiga teknik ini digunakan secara kumulatif untuk memperkuat validitas data penelitian. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman pada tahun 2014 yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi direduksi untuk menyaring informasi relevan, kemudian disajikan secara naratif dan deskriptif guna mengidentifikasi pola dan hubungan. Kesimpulan ditarik secara induktif dan dilakukan secara berulang untuk memastikan hasil yang mendalam dan valid secara ilmiah. Pemeriksaan keabsahan data. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber membandingkan informasi dari guru, siswa, dan kepala sekolah. Triangulasi metode menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara triangulasi waktu dilakukan pada waktu berbeda untuk memastikan konsistensi data. Selain itu, peneliti menggunakan member check dengan meminta konfirmasi dari responden terhadap transkrip dan interpretasi awal guna memastikan keakuratan makna. Kombinasi teknik ini meningkatkan kredibilitas dan objektivitas hasil penelitian. Hmm. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.